Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Askuri Fai Baksin. Nah, pada kesempatan ini saya sedang menyusun video tutorial untuk melengkapi buku saya yang berjudul Seven Smart Ways to Writing. Nah, buku ini karena terdiri atas 7 bab, tentunya akan kita lakukan selama 7 jam, sehingga saya sebut ini sebagai proses eksponensial ketika Anda menulis ya. Jadi kalau misalnya kita menulis dengan proses linier, tentunya kita butuh waktu lama, karena yang namanya proses linier adalah proses yang bertahap satu demi satu, sehingga untuk mendapatkan hasil menulis tentunya butuh waktu yang lama. Namun dengan pengalaman saya sekian puluh tahun menjadi penulis, saya mencoba memformulasikan bagaimana teknik menulis secara eksponensial. Tentunya kita menggunakan suatu metode, namanya metode mind mapping ya. Sehingga nanti video tutorial ini akan kita bagi menjadi 7 episode ya. Jadi yang pertama tentang bagaimana cara kita membuang hambatan menulis ya. Kenapa? Karena tentunya setiap orang itu pasti akan mengalami yang disebut dengan hambatan menulis ya. Antara satu orang dengan orang lain tentunya juga berbeda ya. Baiklah teman-teman semua yang saya hormati. Tadi saya sudah menyatakan bahwa ada beberapa penulis dunia yang nantinya insya Allah bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat kita semua. Pertama adalah dari seorang pengarang besar dari Amerika, yaitu seorang bernama Ernest Hemingway ya. Baik, jadi Ernest Hemingway dia menyatakan begini, tidak salah mulai menulis dengan satu kata, kemudian digerakkan menjadi suatu cerita. Nah, ini menurut Ernest Hemingway. Tentunya apa yang dikatakan oleh Ernest ini beralasan, karena kalau kita breakdown, sebuah tulisan itu berisi sekian alinea, begitu ya. Kemudian dari alinea itu, kalau kita breakdown di dalam juga ada beberapa kalimat. Dan dari beberapa kalimat itu, kalau kita breakdown tentunya di dalamnya ada kata. Jadi intinya sebuah tulisan itu item terkecilnya adalah kata. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh seorang Ernest Hemingway, bahwa ketika kita membuat sebuah cerita, tentunya kita hanya berawal dari satu kata. Itulah mengapa dalam video tutorial yang pertama ini, saya menyebut kita mencoba membuat tulisan apapun, itu hanya berasal dari satu kata. Dari kata-kata yang sudah kita pilih, kemudian kita jadikan sebuah kalimat. Dari kalimat-kalimat yang sudah kita bikin, kita susun menjadi sebuah alinea. Dan setelah kita punya beberapa alinea, tentunya siaplah kita membentuk sebuah tulisan. Ya, jadi intinya kembali tadi bahwa sebuah tulisan itu berasal dari satu kata. Nah, tentunya dalam hal menulis ini kita harus bijak atau punya skill dalam membentuk atau memilih kata. Nah, skill memilih kata inilah yang kita sering sebut dengan diksi. Jadi artinya kalau kita biasa melakukan diktif, artinya memilih kata-kata yang tepat, tentunya kita akan menjadi penulis yang mudah. Karena apa? Karena tadi kalau kita sudah diktif, artinya kita akan mudah membuat kalimat. Dan setelah kita membuat beberapa kalimat, tentunya gilirannya kita akan mudah membuat sebuah alinea. Itulah runtutan dari sebuah tulisan. Sehingga apa yang disebut atau yang dikemukakan oleh Ernest Hemingway tentunya adalah sesuatu yang benar. Dan tentunya di buku Anda akan mengenal Ernest Hemingway itu lebih jauh lagi ya. Baiklah, yang kedua kita akan merujuk pada pendapat seorang Mahatma Gandhi. Tentunya Anda semua paham ya, dia adalah seorang pejuang dari India. Dialah yang katakanlah kita sebagai disebut dengan patriot ya, yang bisa mengusir penjajah Inggris dari muka bumi India. Nah, kalau menurut jadi kalau menurut Mahatma Gandhi, dia menyatakan begini.
Kekuatan yang dahsyat bukan bersumber dari tubuh yang berotot, tetapi dari pikiran-pikiran cemerlang yang menjadi pencerah. Nah, itu yang dikemukakan oleh Mahatma Gandhi, ya. Jadi dia menyatakan bahwa sebetulnya kekuatan yang utama itu sebenarnya bukan pada badan yang besar, tapi pada pikiran-pikiran yang memberikan pencerahan. Tentunya kalau kita lihat secara fisik, kita tahu bahwa seorang Mahatma Gandhi itu seorang yang bertubuh kecil begitu ya, kemudian pendek dan boleh dibilang kurus begitu ya. Dan dia pun tidak punya rambut begitu ya, maksudnya dia botak begitu ya. Tapi dengan pikiran-pikiran cemerlangnya akhirnya dia bisa mengubah India ya menjadi negara merdeka. Dan sekarang tentunya kita bisa lihat banyak sekali para konglomerat dunia itu berasal dari India ya. Baik itu adalah pendapat dari seorang Mahatma Gandhi. Nah, yang ketiga ini ada seorang spiritualis ya, yaitu namanya Mother Teresa ya. Dia menyatakan begini, "Aku adalah sebuah pensil untuk menulis sebuah kata. Tuhan yang menggerakkan tanganku untuk menulis surat cintanya untuk semua penghuni dunia." Nah, ini menurut seorang Mother Teresa. Nah, apa yang dikemukakan dia ini sebetulnya juga diyakini oleh semua agama ya. Saya sebagai seorang muslim juga menyadari. Jadi ketika saya menorehkan tulisan itu sebenarnya bukan suatu yang begitu saja terjadi, tapi itu memang sudah artinya Allah memberikan semacam ilham kepada saya, kemudian saya mampu menuliskan kata-kata itu. Jadi artinya apapun yang kita lakukan tentunya itu tidak lepas dari kehendak Allah juga ya. Karena kita tentunya paham ya, dari aspek keagamaan kita percaya bahwa Tuhanlah yang menggerakkan kita semua sebetulnya ya. 3 orang besar yang mudah-mudahan memberikan inspirasi buat Anda untuk bisa menulis ya. Karena menulis itu sebenarnya sesuatu yang mudah gitu ya. Nah, berikutnya kita akan mencoba belajar dari beberapa penulis dunia yang lain ya, yang tentunya kita sudah mengenalnya dari karya-karyanya ya. Pertama, tentu Anda masih ingat ya yang namanya Fatimah Mernissi. Dia seorang pengarang dari Mesir dan pernah mendapatkan Nobel Sastra ya. Nah, saya cuplikan menurut dia. Menurut Fatimah Mernissi, dia bilang begini, "Usahakan menulis setiap hari. Niscaya kulit Anda akan menjadi segar kembali akibat kandungan manfaat yang luar biasa." Nah, itu menurut Fatimah Mernissi ya. Jadi kita ingat bagaimana seorang Fatimah itu sekarang usianya udah sekitar 75 tahun, tapi dia masih energik, dia juga masih menulis ya. Kita juga akan teringat kepada pengarang besar kita ya, Pramudia Anantatur, karena beliau di saat tuanya pun masih menyempatkan nulis ya, sampai akhirnya dia meninggalkan dunia ini. Nah, tentunya pengalaman Fatimah Mernissi ini mudah-mudahan bisa kita ambil ya, bahwa menurut dia kalau kita setiap hari menulis, niscaya kita akan menjadi segar ya. Tentunya ini sebagai motivasi yang luar biasa ya, karena bagaimanapun juga setiap kita pasti akan tua ya, karena tua adalah sebuah keniscayaan. Tapi usaha yang kita lakukan agar kita tua tapi tetap bergairah, tentunya itu yang kita perlukan ya. Baik, selanjutnya saya akan menukilkan dari seorang James W. Pennebaker ya. Dia menyatakan begini, "Menulis tentang hal-hal yang negatif akan memberikan pelepasan emosional yang membangkitkan rasa puas dan lega." Nah, ini menunjukkan ya bahwa ketika kita mengalami suatu masalah, mendingan kita nulis saja. Karena dengan cara seperti itu, kita akan keluar dari stres. Itulah mengapa dalam setiap kondisi darurat, katakanlah misalnya ada di suatu daerah yang kena musibah, di situ biasanya di pusat krisisnya, itu akan diadakan semacam terapi menulis ya. Karena bagaimanapun juga ternyata terapi menulis itu mampu memberikan solusi ya bagi mereka yang mengalami
traumatik begitu ya. Oke. Selanjutnya masih menurut Pennebaker, dia menyatakan begini. Orang-orang yang menuliskan pikiran dan perasaan terdalam mereka tentang pengalaman traumatis menunjukkan peningkatan fungsi kekebalan tubuh dibandingkan dengan orang-orang yang menuliskan masalah-masalah remeh-temeh, ya. Nah, ini menurut dia bahwa sebetulnya kalau kita menulis sesuatu yang positif, tentunya itu akan punya impact juga pada tubuh kita ya, sehingga tubuh kita pun akan katakanlah mendapatkan sesuatu yang bersifat positif juga ya, sehingga dia menganjurkan ya tulislah sesuatu yang berguna ya, jangan menulis sesuatu yang remeh-temeh ya. Ini tentunya sebagai satu panduan ya, bahwa ternyata menulis pun ada seni, dalam arti kita lebih baik menulis hal-hal yang positif, bukan sesuatu yang remeh-temeh, kata Dr. Pennebaker. Tentu Anda masih mengenal yang orang menyebutnya sebagai Vicky King ya. Dia seorang penulis skenario wanita Amerika yang kala itu masih produktif ya, ketika tahun 70-an ya. Sekarang ya beliau ini sudah meninggal, dan tentunya dia pernah menyatakan sesuatu yang memang akan memberikan motivasi untuk kita ya, bahwa sebetulnya kita, dari diri kita, setiap orang itu pasti bisa menjadi penulis. Bahkan kita mungkin akan menjadi penulis yang nomor 1, bukan nomor 2. Nah, inilah yang disebutkan oleh Vicky King ya. Anda sedang menulis skenario yang tidak mungkin ditulis orang lain. Sebuah cerita yang berkobar dalam diri Anda adalah skenario yang komersil. Anda tidak menjadi penulis kelas 2 di bawah siapapun. Anda menjadi yang terbaik diri Anda sendiri. Anda memiliki satu hal yang layak jual sebagai seorang penulis. Sudut pandang Anda adalah sebuah cara untuk melihat dunia berdasarkan seluruh pengalaman Anda dan bagaimana Anda merasakan dunia seputar Anda. Nah, sangat indah bukan? Jadi apa yang disebutkan oleh Vicky King, bahwa kita itu sebenarnya tidak menjadi penulis nomor 2, bahkan kita akan menjadi penulis nomor 1, tidak dibawa oleh siapapun gitu ya. Sehingga itu akan memberikan motivasi bahwa siapapun di antara kita pasti bisa menjadi penulis ya, karena sebetulnya penulis itu bukan suatu yang sifatnya turun temurun, tapi suatu yang bisa kita pelajari. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke seorang dokter ya. Seorang dokter namanya Dr. Stephen Krashen. Dia menyatakan begini, hasil-hasil riset dengan jelas menunjukkan bahwa kita belajar menulis lewat membaca. Oke ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika Anda ingin menjadi penulis, tentunya harus banyak membaca ya. Kenapa? Karena otomatis kalau Anda menulis itu artinya Anda mengeluarkan banyak energi, banyak kalimat, banyak perbenaran kata. Tapi manakala Anda membaca itu berarti Anda memasukkan berbagai perbenaran kata, berbagai istilah yang nantinya akan memperkaya ketika Anda menjadi penulis. Jadi apa yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Stephen Krashen ini sangat betul sekali ya, bahwa ketika kita akan menjadi penulis, maka jangan lupa kita juga harus menjadi pembaca gitu ya. Karena apa? Karena tanpa banyak kita membaca, tentunya tulisan-tulisan kita itu akan kering ya. Karena apa? Karena tidak ada nuansa yang didapat dari katakanlah pengalaman atau wawasan yang kita peroleh dari membaca. Baik, selanjutnya, nah ini tentunya pasti ingat ya, Anda pasti akan ingat seorang yang bernama J.K. Rowling ya. Jadi kalau Anda sempat menonton film-filmnya ya tentunya Anda masih ingat ini ya, J.K. Rowling ya. Oke. Saya menulis hampir setiap hari, kata dia. Kadang saya menulis selama 10 atau 11 jam. Pada hari lain saya hanya menulis selama 3 jam. Ini menurut penulis Harry Potter ya, yang dia menulisnya sampai ke 8 episode ya. Dan filmnya pun dibikin sampai kalau nggak salah sampai 6 episode ya, atau sampai 7 episode ya. Setelah itu dia menyatakan mengakhiri serial Harry Potter, kemudian dia membuat cerita yang lain.
Nah, apa yang disampaikan oleh J.K. Rowling ini menunjukkan profesionalitas seorang penulis. Bahwa ketika menulis, dia tidak ingat waktu ya. Bahkan dia itu sampai bilang, saya menulis hampir setiap hari. Kadang saya menulis selama 10 atau 11 jam. Bayangkan. Jadi sama dengan lah ya, kalau seorang itu bekerja dalam sehari itu misalnya 10 atau 11 jam. Sama dengan dia ketika menulis. Dan dia menyatakan minimnya dia menulis selama sehari itu dalam waktu 3 jam. Nah, sekarang Anda lihat sendiri ya, ketika Anda ingin menjadi penulis besar, tapi apa yang sudah Anda lakukan? Mungkin menulis pun tidak ya. Nah, itulah mengapa motivasi ini penting untuk Anda semua, bahwa sebetulnya menulis itu perlu effort ya. Perlu namanya passion sebetulnya ya. Jadi seorang punya passion itu berarti dia harus kerja keras. Karena passion itu sebenarnya bukan hanya persoalan dia menyukai sesuatu, tapi dia harus mewujudkan kesukaannya itu dalam bentuk kerja keras ya. Jadi istilah senangi, istilahnya ya, kalau Anda mempunyai sesuatu yang bersifat passion itu berarti pertama Anda harus menyenangi. Kemudian kedua Anda harus mencintai, dan ketiga Anda harus lakukan pekerjaan itu. Nah, itu yang disebut dengan passion ya. Baik, selanjutnya kita bisa melihat penulis dari Brazil nih ya. Oke, penulis dari Brazil. Namanya Gabriel Garcia Marquez ya. Dia menyatakan begini, saya tidak tahu siapa yang mengatakan bahwa para novelis membaca novel-novel karya orang lain hanya untuk membayangkan bagaimana mereka menulis. Namun, saya yakin perkataan ini benar. Kita tidak perlu kecewa dengan rahasia-rahasia yang ada di balik permukaan buku. Kita harus membalik-balik buku untuk menemukan lapisan rahasia itu. Dalam satu cara yang tidak mungkin dijelaskan, kita mengurai buku menjadi bagian penting dan kemudian menyatukannya kembali setelah kita memahami misteri-misteri kerumitan personal di dalamnya. Nah, itulah tadi ya, apa yang dikatakan oleh seorang pengarang Brazil itu menyiratkan bahwa kita jangan perlu khawatir ya dengan gaya personal kita ya. Jadi meskipun kita belajar dari seorang master, tentunya lambat laun kita akan punya gaya personal sendiri. Contohnya saya, dulu ketika saya baru pertama kali menulis, saya banyak sekali belajar dari tulisan-tulisannya Gunawan Muhammad di catatan pinggir majalah Tempo ya. Kemudian juga sering saya membaca tulisan-tulisannya NH Ainun Najib, dan juga saya sering saya sering membaca tulisannya Ahmad Sobari. Nah, dari situlah saya banyak sekali pengalaman, perbenaran kata, dan apapun yang mereka keluarkan dari tulisan-tulisannya. Apakah gaya mereka sama dengan saya atau saya sama dengan gaya mereka? Tentunya tidak ya. Ya, jadi meskipun kita punya master, tapi tetap saja ya ketika kita menjadi penulis, tentunya kita akan punya gaya personal sendiri. Saudara sekalian, menurut seorang pengarang besar juga ya, Bertrand Russell, dia menyatakan begini, pada usia 21 tahun, saya mendapat pengaruh baru dari orang yang kelak menjadi ipar laki-laki saya, Logan Pierce Smith. Dia pada saat itu secara khusus lebih tertarik pada gaya Flaubert dan Walter Pater ketika menyelesaikan persoalan. Dan saya sungguh percaya bahwa cara belajar untuk memulai menulis adalah dengan meniru teknik menulis mereka. Gitu ya. Jadi yang dikemukakan oleh Bertrand Russell ini menunjukkan bahwa seorang ketika belajar menulis, boleh saja dia mengangkat seorang menjadi master ya, master dalam arti guru. Nah, tentunya tidak harus guru ini mengajarkan, tapi bisa jadi kita hanya belajar dari tulisan-tulisannya. Nah, inilah yang dulu saya lakukan. Saya banyak mengangkat master untuk menjadi katakanlah motivator saya dalam dunia menulis. Selanjutnya tentu kita masih ingat yang namanya Stephen King ya. Dia adalah seorang penulis skenario cerita-cerita misteri dari Amerika ya. Dia menyatakan begini, menulislah dengan alasan apapun asal bukan untuk meremehkan. Nah tentunya kalau kita lihat sejarah Stephen King,
Dia itu sebenarnya waktu kecil itu banyak dibully teman-temannya ya di sekolah ya, sampai akhirnya dia minder sekali. Tapi dari situ dia punya gairah, punya keinginan besar untuk menjadi penulis, sehingga akhirnya jadilah dia menjadi seorang penulis besar Amerika ya. Itulah beberapa orang yang tentunya bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Oke, saudara-saudara sekalian, setelah kita tadi belajar dari para penulis top dunia, selanjutnya seperti yang diungkapkan pada awal, bahwa pada episode pertama ini kita sebenarnya ingin tahu banyak bagaimana cara menembus atau istilahnya mendobrak hambatan-hambatan menulis ya. Ya, untuk mendobrak hambatan penulis, tentunya kita juga harus tahu apa sih sebetulnya hambatan yang ada itu. Ya, untuk hambatan, tentu seperti yang lainnya kita akan menjadi dua. Pertama adalah hambatan internal dan yang kedua adalah hambatan eksternal ya. Oke. Untuk hambatan internal itu diantaranya pertama adalah yakin dengan bakat atau genetis. Ya, yang kedua minim latihan dan minim pembiasaan. Kemudian yang ketiga, rasa takut salah atau tidak berani mencoba. Dan yang keempat, tidak percaya pada proses. Gitu ya. Nah, ini tentunya yang berikutnya ada juga obsesi yang tidak rasional atau yang disebut dengan sindrom perfeksionis. Itu adalah sindrom perfeksionis. Gitu ya. Jadi itu tentang hambatan menulis secara internal. Nah, hambatan menulis secara eksternal adalah pertama tentang tadi ya, bahwa lingkungan kita itu sering tidak membentuk kita menjadi penulis. Ya, beruntung kalau misalnya kita berada di lingkungan akademis ya, sehingga soal menulis itu menjadi sesuatu yang menjadi semacam tugas bagi seorang dosen ya. Nah, yang kedua tentunya adalah penghargaan pemerintah terhadap kalangan penulis ya. Jadi kalau seorang artis dia mudah kaya karena keartisannya, juga sekarang ini banyak olahragawan menjadi cepat kaya karena prestasi olahraganya, tapi di kalangan penulis banyak sekali penulis yang di akhir hayatnya justru malah dia tidak mendapatkan apa-apa ya, dalam arti dia katalah tidak punya sesuatu yang dia banggakan ya dari hasil menulisnya. Katalah seorang N. Hadini ya, di akhir usianya beliau ini juga mengalami kehidupan yang kurang menarik gitu ya. Ya, tentunya ini akan menjadi semacam pelajaran ya buat kita semua. Baik, kita sebut tadi soal hambatan menulis. Pertama tentang bakat ya. Yakin tentang bakat. Jadi sebetulnya orang merasa itu menjadi hambatan. Jadi ketika kita tanya, kenapa Anda nulis? Dia bilang seringnya, saya tidak punya bakat. Padahal tentunya di sini saya bilang, menulis itu tidak perlu bakat. Ya, bakat itu biasanya diturunkan dari orang tua kita ya. Misalnya kalau orang tua kita seorang penyanyi, bisa jadi nanti anak-anaknya atau kita menjadi penyanyi. Tapi dalam dunia penulis itu tidak berlaku. Karena apa? Karena bakat menulis itu tidak diturunkan dari orang tua kita. Tentunya banyak sekali ya kita bisa lihat penulis-penulis dunia itu banyak yang lahir bukan dari rahim penulis, gitu ya. Ya tentunya saya juga bisa mencontohkan orang tua saya adalah pedagang dan saya tidak dilahirkan oleh seorang penulis. Tapi karena saya waktu itu banyak belajar menulis, kemudian mencoba latihan menulis, sampai akhirnya saya melakukan pembiasaan menulis hingga akhirnya saya menjadi seorang penulis. Jadi ingat, hambatan pertama tentang nulis adalah bakat, itu sebetulnya kita hindarkan. Karena apa? Karena menulis itu tidak ada hubungannya dengan bakat. Yang perlu Anda lakukan adalah mengikuti pelatihan, kemudian nanti mencoba latihan, dan juga nanti ketika udah bisa Anda lakukan yang namanya pembiasaan. Gitu ya. Yang kedua tadi, minim latihan dan pembiasaan. Katakanlah misalnya Anda sudah lihai nih yang menjadi penulis, tapi Anda jarang latihan, atau bahkan mungkin Anda tidak melakukan pembiasaan. Nah tentunya ini adalah hambatan yang besar ya. Saya juga merasakan ketika misalnya saya jarang menulis gitu ya, ketika mau menulis lagi itu rasanya kok agak sulit juga gitu ya. Nah inilah mengapa, karena di dunia penulis atau penulisan tentunya ketika kita melakukan kegiatan menulis,
itu akan menambah semacam wawasan juga skill kita yang menjadi seorang penulis. Tapi manakala tiba-tiba kita berhenti, katakanlah misalnya sampai lama ya, misalnya berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, saya boleh menyatakan bahwa tentu Anda akan sulit lagi ketika memulai menulis ya. Makanya bagi dunia penulisan, menulis itu memang harus dilakukan meskipun mungkin intervalnya tidak harus tiap hari misalnya, tapi paling tidak dalam seminggu pasti harus menulis begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu hambatannya adalah rasa takut salah ya, sehingga tidak berani mencoba. Ya, katakanlah misalnya saya di lingkungan kampus ya, banyak sekali teman-teman yang selalu bilang saya ingin jadi penulis, saya ingin menulis buku. Tapi ya dia hanya sebatas ngomong, kan apa? Dia tidak berani mencoba gitu ya, dia malas untuk mencoba, dan sampai sekarang ya dia tidak menjadi penulis ya, kenapa? Tidak pernah mencoba. Jadi ini hambatan yang ketiga. Maka cobalah Anda menulis ya, meskipun berat ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak percaya pada proses. Nah tentunya ini bahaya, kenapa? Karena seorang penulis itu biasanya harus berproses gitu ya. Saya menjadi seperti sekarang ini karena apa? Karena saya mulai menulis tahun 89. Sekarang tahun 2022, itu artinya sudah 30-an tahun saya menulis. Jadi tetap ada proses. Tapi ini bukan berarti bahwa menjadi penulis itu harus perlu waktu yang tadi ya, puluhan tahun, enggak. Itulah mengapa saya menulis buku tadi ya, 7 Smart Ways to Writing, dan juga saya juga mengadakan pelatihan langsung praktis sehingga peserta itu langsung melakukan praktiknya ketika menulis. Nah inilah yang membuat tadi ya bahwa saya ingin merubah satu paradigma ya, bahwa menulis itu perlu waktu yang lama, tidak sekarang. Karena apa? Saya sudah membuka simpul-simpulnya. Artinya Anda tinggal mengikuti saja, tentunya Anda akan mudah menjadi penulis, tidak perlu harus waktu yang lama. Tapi tadi tetap harus ada proses ya. Prosesnya apa? Ya belajar dulu, ya latihan dulu, baru nanti melakukan pembiasaan. Ya saya juga sekarang kagum ya, banyak sekali sekarang ini penulis-penulis muda itu bermunculan gitu ya. Saya pertama kali menulis buku itu usia 31 tahun. Tapi sekarang kalau Anda perhatikan, banyak anak-anak muda yang usianya di bawah 30 tahun itu udah menjadi penulis. Bahkan ada yang di bawah katakanlah 20 tahun sudah menjadi penulis gitu ya. Baik, dan selanjutnya hambatan internal yang kelima adalah obsesi yang tidak rasional atau kita sering sebut sindrom perfeksionis. Nah ini yang bahaya gitu ya. Jadi mungkin Anda juga pernah merasakan ya, jadi ketika Anda mulai menulis, Anda merasa tulisannya harus sempurna. Ya tentunya nggak bisa lah, karena menulis itu berproses. Saya ingat dulu ketika pertama menulis itu ya sungguh sulit ya, tulisannya kurang bagus, kemudian dimuatnya juga di media yang mungkin dianggap media kelas 2 misalnya, tapi itulah perjuangan gitu ya. Sehingga apapun yang saya lakukan tentunya alhamdulillah sekarang menghasilkan buahnya gitu ya. Baik, selanjutnya adalah tentang hambatan eksternal ya. Tadi soal lingkungan ya. Ya istilahnya begini, kalau Anda ingin jadi penulis tentunya Anda harus masuk ke klub penulis. Itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena klub penulis itu artinya membentuk lingkungan menjadi penulis. Atau paling tidak di lingkungan kampus ketika Anda berada di sekitar dosen-dosen atau di sekitar guru-guru, tentunya Anda akan termotivasi ya. Kenapa? Karena lingkungan itu akan membentuk Anda menjadi penulis. Tapi tadi ya yang saya sebutkan bahwa ternyata memang soal penghargaan pemerintah terhadap penulis memang ya kurang besar gitu ya. Sehingga mau tidak mau karena kita nanti akan menjadi penulis, tentunya kita harus berusaha keras menjadi penulis yang produktif dan tentunya penulis yang profesional. Artinya dengan cara menulis kita bisa mendapatkan hasil dalam bentuk rupiah tentunya, sama seperti artis ataupun prestasi olahraga ya. Nah ini tentunya harapan kita ya. Baik ya, dan itulah beberapa hambatan menulis yang tentunya ini pasti akan dialami oleh Anda semua. Nah berikutnya kita akan menggelitik beberapa pertanyaan yang mungkin nanti ini akan Anda rasakan ya. Misalnya begini pertanyaannya. Menulis bukan pernyataan bukan pertanyaan ya, tapi bentuknya adalah pernyataan. Menulis membutuhkan mood. Nah, menurut Anda bagaimana?
Kalau bagi seorang J.K. Rowling mungkin dia tidak perlu mood karena setiap hari dia menulis. Tapi mungkin bagi Anda yang mungkin belum menerjunkan diri menjadi penulis, nah tentunya sering orang menyebut menulis itu perlu mood ya. Kalau saya sendiri tidak harus ada mood gitu ya. Ketika saya ingin ya kita nulis begitu ya, ada atau tidak mood. Ya. Apalagi misalnya kita seorang pengajar, seorang dosen, tentunya kita punya kewajiban menyampaikan sesuatu dalam bentuk tulisan. Saya tentunya bergerak begini juga karena saya punya beberapa blog ya yang tentunya harus saya isi dengan tulisan ya. Jadi ibaratnya kalau kita bertanam tanaman gitu ya, tentu kita tiap hari harus menyiraminya. Tapi ketika kita punya tanaman blog ya tentunya setiap hari kita harus mengisi tanaman blog itu dengan konten ya. Makanya orang menyebutnya sekarang ini kita sebagai content writer gitu ya. Selanjutnya, ide buruk akan tertutupi oleh tulisan yang bagus. Nah tentunya tadi ya saya bilang bahwa ide itu selamanya akan menjadi sesuatu yang unggul atau yang utama. Jadi kalau idenya kurang bagus, sekalipun tulisannya bagus, tentunya tulisan yang bagus ini tidak mampu menutupi ide yang jelek. Jadi tetaplah Anda mencari ide-ide yang bagus. Nah akan lebih bagus lagi kalau idenya bagus, kemudian ditulisnya pun dengan cara yang bagus dan hasilnya pasti akan bagus gitu ya. Baik, selanjutnya. Bahasa yang indah harus dibuat sepuitis mungkin. Tentunya tidak ya. Tergantung dari jenis tulisan. Nah, tentunya nanti kita akan belajar ada 3 jenis tulisan. Pertama adalah tulisan fiksi, kedua tulisan non-fiksi, dan yang ketiga adalah tulisan faksi. Tulisan fiksi adalah tulisan yang lebih banyak mengandalkan imajinasi kita atau istilahnya full of imagination. Full of imagination ya. Jadi artinya kita kalau punya banyak imajinasi mendingan kita menjadi pengarang ya. Artinya kita bisa mengarang tulisan yang sifatnya fiktif. Yang kedua, Anda juga bisa menjadi penulis. Penulis diartikan menulis sesuatu yang non fiksi. Jadi artinya Anda menulis tidak berdasarkan imajinasi, tadi berdasarkan fakta dan data, meliputi tadi realitas di lapangan maupun referensi yang Anda gunakan pada saat menulis. Dan yang ketiga adalah gabungan antara fiksi dan non-fiksi. Nah tentunya ketiga ini pun sebutannya bukan pengarang atau penulis, tapi sebutannya biasa dengan multiplayer, artinya penulis serba bisa. Nah ini tentunya tergantung dari jenis tulisannya, sehingga bahasa yang bagus belum tentu yang ditata secara puitis. Nah selanjutnya, bahasa yang rumit lebih bergengsi dan intelek. Ini juga menurut saya salah ya. Kenapa? Karena dewasa ini orang menulis apapun meskipun hal-hal yang berat, tapi dengan cara menggunakan bahasa-bahasa yang ringan, yang sederhana, sehingga mudah dipahami oleh semua pembaca. Nah istilahnya tulisan kita itu harus mampu dibaca orang lulusan SD, tapi juga bisa dipahami oleh para profesor. Nah tentunya inilah yang kita maksudkan ya, bahwa tulisan sesuatu yang menggunakan bahasa yang tidak terlalu sukar, tapi mudah dipahami oleh semua kalangan. Nah berikutnya, menulis adalah permainan kata-kata. Ya bukan permainan sebetulnya, tapi keterampilan bagaimana kita menggunakan diksi ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita menulis atau mengarang, yang perlu modal awal adalah diksi, artinya pemilihan kata-kata yang tepat. Nah itulah mengapa kita wajib banyak membaca, karena dengan sering membaca itu artinya kita akan terasah diksi kita. Ya, bandingkan kalau Anda nggak pernah membaca, itu nanti diksi Anda itu akan sulit gitu ya. Jadi anjuran saya tentunya banyaklah membaca supaya Anda piawai ketika menggunakan diksi ya. Dan yang terakhir, para penulis adalah orang yang memiliki bakat menulis. Nah ini tentunya yang terakhir juga tidak benar ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa menulis itu nggak perlu bakat. Yang penting menulis itu dimulai dari belajar menulis, banyak latihan, kemudian nanti melakukan pembiasaan gitu ya. Nah tentunya ada sesuatu juga yang menggelitik nih, misalnya ada pernyataan seperti ini. Sebagian orang merasa kegiatan menulis adalah sebuah beban yang sangat besar.
sulit dan menjengkelkan. Nah, mungkin ada pernyataan seperti itu ya. Mengapa? Nah, tentunya karena biasanya penulis-penulis baru ini merasa pertama harus bagus isinya, ya. Kemudian yang ketiga harus urut sistematikanya. Yang ketiga harus enak kalimatnya. Nah, ketika tiga beban ini menggelayuti seorang calon penulis, itulah yang membuat akhirnya dia akan kabur. Kenapa? Karena belum apa-apa itu udah ada beban. Yang pertama tadi ya, bagus isinya, kemudian urut sistematikanya, dan juga enak kalimatnya. Nah, tentunya ini akan berproses. Jadi artinya kepiawaian Anda misalnya membangun diksi ya, kemudian membuat isi yang menarik dan juga menyusun kata-kata yang baik, tentunya melalui proses ya, tidak bisa langsung sekaligus ya. Namun ketika pernyataan tadi benar-benar menjadi beban Anda, pasti akan Anda rasakan begini. Apapun yang akan kita tulis akan terasa dinilai secara kritis, sehingga jika tidak bagus, tidak urut, tidak enak, akan langsung kita coret. Bila perasaan gagal itu makin menguat, kita pun akan cenderung berhenti ya, karena merasa sulit menulis itu. Yang kedua, bila pengalaman menulis seperti itu terus kita alami tanpa terasa, di bawah sadar kita akan tersimpan kalimat, menulis itu susah, saya nggak bisa. Parahnya, yang kedua, bila pengalaman menulis seperti ini terus kita alami tanpa terasa, di bawah sadar kita akan tersimpan kalimat, menulis itu susah, saya nggak bisa. Parahnya, kalimat itulah yang makin kita percayai. Lalu kita pun hidup dengan keyakinan, saya tidak bisa menulis. Nah, ini yang repot. Kenapa? Karena Anda punya pikiran bawah sadar yang menjustifikasi bahwa Anda itu tidak bisa menulis. Nah, ini yang tentunya sesuatu yang salah besar ya. Jadi ini yang harus Anda buang jauh-jauh. Ya. Kalaupun kita bisa mengalahkan beban-beban itu, tetap saja ada perasaan tidak nyaman. Aktivitas menulis akhirnya menjadi sebuah pekerjaan yang menguras pikiran dan amat melelahkan. Benar-benar tidak fun. Tentu saja wajar kalau akhirnya banyak sekali orang jadi malas menulis. Nah, ini tentunya pernyataan atau ungkapan-ungkapan tadi sebaiknya kita buang semua ya. Kita harus mulai dengan gaya hidup atau pedoman hidup bahwa menulis itu gampang. Makanya selama pelatihan dan membaca buku saya ini, mengikuti tutorial ini, tentunya saya memberikan afirmasi yang positif bahwa menulis itu gampang, tidak susah. Nah, apa yang disampaikan saya tadi itu menunjukkan bahwa ada yang namanya gaya menulis kritis. Jadi menulis kritis atau gaya menulis kritis inilah yang menjadi beban kita ya. Jadi artinya ketika kita sedang menulis, kita dikritisi oleh otak kita sendiri. Karena ingat bahwa kita itu punya belahan otak kiri dan kanan. Ketika kita menulis, kita menggunakan otak kiri, tapi manakala otak belahan kirinya itu usil, dia akan selalu mengganggu, kemudian mengkritisi, kemudian mengkritik tulisan-tulisan kita. Sehingga yang terjadi ketika kita menulis belum selesai, kita udah ngedit tulisan kita. Sampai akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan tulisan karena belum selesai, sudah diedit oleh otak belahan kiri kita. Nah, tentunya ini akan berbeda sekali dibandingkan kalau Anda ngomong ya. Ketika Anda ngomong, itu rasanya tidak ada yang mengkritisi. Sehingga ketika Anda ngomong begitu lancar ya, brul keluar begitu saja. Sehingga ketika menulis Anda akan merasa berat, tapi saat mengobrol tentunya Anda akan merasa enjoy saja gitu ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena tadi ya, bahwa otak kiri itu lebih dominan. Dia selalu mengkritisi apa yang kita lakukan ya, dalam arti ketika kita menulis. Kemudian kenapa kita itu sering tulisan kita itu harus dikritisi kemudian nggak selesai? Karena biasanya gagasan kita itu terlalu luas ya. Itulah mengapa ketika nanti Anda sudah menggunakan konsep mind mapping, gagasan itu akan meluncur secara sistematis dan tercluster gitu ya,
mengerucut. Dan tentunya ibarat sebuah saluran air, kita mencoba menulis itu ibarat kita mengalirkan air. Jadi ketika pipa-pipa atau peralon yang kita pakai itu lancar, tentunya apa yang kita tulis pun akan menjadi lancar. Nah, tentunya itulah bagian kita ya, bahwa kita akan coba tadi ya membuang hambatan-hambatan menulis itu dengan tadi ya, dengan berbagai cara. Tentunya tadi pertama, bahwa belatan otak kanan adalah tempat munculnya gagasan baru, gairah dan emosi. Bangkitkan energi ini. Tiadanya bahan bakar pendorong inilah yang dikenal sebagai hambatan menulis. Pikiran Anda adalah tempat penyimpanan ide-ide panas, bergejolak, mendidih, meletup-letup untuk dapat bebas keluar. Bendungan yang menahannya itulah yang disebut dengan hambatan menulis. Nah, kita harus mampu mendobraknya ya, sehingga hambatan itu akan hilang gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang disebut dengan clustering ya. Jadi clustering itu artinya brainstorming, pikiran secara bebas dan menuangkan secara cepat tanpa menilai sama sekali sampai bertemu sesuatu yang menjadi gagasan kita. Printing artinya apapun ide Anda, yang penting ditulis saja. Dan jangan mengedit sebelum tulisan itu selesai. Nah, yang sering jadi masalah adalah ketika Anda menulis, tiba-tiba Anda tergiur untuk mengedit, sehingga akhirnya sebelum tulisan itu selesai, Anda sudah kebingungan ya. Karena apa? Karena ternyata Anda tidak mampu menyelesaikan tulisan gara-gara direcoki oleh tadi ya, otak belahan kiri. Nah, tentunya soal fungsional otak kiri dan kanan tentunya nanti kita akan bahas lebih jauh di bab yang kelima ya. Oke, untuk video tutorial episode yang pertama ini saya cukupkan sekian. Tentunya dengan harapan Anda segera membuang hambatan tulisan yang tadi udah saya jelaskan dan mulailah dengan afirmasi bahwa menulis buku itu mudah. Sekian, terima kasih dan kita akan bertemu pada episode yang kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.